Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Nabi Nathan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku senjata manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Raja atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Tuhan semesta alam Raja Israel, Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk melanjutkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkau-lah Allah, dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memperhatikan keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadamu tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia bersumpah kepada Tuhan dan telah bernasihat kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sungguh, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kudus dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Ialah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambahkan lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, Yesus memberikan nasihat kepada kita semua, kepada Anda dan saya, yakni tentang pelita dipasang untuk ditaruh di atas kaki dian. Lalu yang kedua, ukuran yang kamu pakai akan dikenakan pula padamu. Artinya bahwa yang pertama soal pelita, kita ini adalah terang. Kita adalah terang, bisa diartikan bahwa kepada kita telah diberikan anugerah berkat, talenta, kemampuan, dan lain sebagainya, di mana semuanya itu hendaklah kita gunakan, kita tunjukkan, kita lakukan untuk orang lain, bukan untuk disimpan, yang artinya seperti pelita tadi, supaya itu menjadi berkat bagi orang lain, supaya hidup kita, kalau yang bahasa rohaninya, menjadi berkat, tetapi juga supaya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita miliki itu juga bisa dirasakan oleh orang lain. Apa yang kita lakukan itu juga bisa dinikmati oleh orang lain. Dan tentunya ketika sesuatu yang bisa dinikmati, menjadi berkat, bermanfaat bagi orang lain, itu tentulah sesuatu hal yang positif, suatu hal yang baik. Maka dari itu, ketika kita melakukan hal yang buruk, itu juga akan dinyatakan pada akhirnya nanti. Sebab pada dasarnya ketika orang melakukan hal yang tidak baik, hal yang buruk, itu biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tetapi di sini Tuhan juga mengatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi, semuanya nanti kelak akan dinyatakan. Maka kita tidak bisa menipu Tuhan, kita tidak bisa berbohong kepada Tuhan, karena pada akhirnya kita juga akan sesuatu yang tersembunyi itu akan dinyatakan. Maka ini nasihat untuk menjadi pelita, untuk menjadi berkat, untuk menghadirkan manfaat bagi orang lain. Ini diberikan kepada kita meskipun keadaan kita itu hanya ketika kita sakit, ketika kita sudah lansia, ketika kita sudah tidak bisa kemana-mana, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui doa, melalui perhatian. Karena menjadi berkat itu bukan hanya soal kita bisa kesana kemari. Menjadi berkat tidak hanya kita bisa membawa orang dari A ke B, tetapi dengan mendoakan orang dengan setia, itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Menyemangati orang, menghadirkan kata-kata yang baik, menunjukkan kasih, menunjukkan kesabaran, menunjukkan kesetiaan, itu menjadi berkat bagi orang lain. Maka ketika kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, kita sudah mau mengasihi orang lain, kita mau menghadirkan kebaikan bagi orang lain,
maka ukuran yang kita pakai ini pula yang akan dikenakan pada kita. Yang intinya bahwa apa yang ingin dilakukan orang lain kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain terlebih dahulu. Ketika kita ingin diampuni, maka juga ampunilah orang lain. Ketika kita mau diampuni banyak, maka kita hendaknya juga mengampuni banyak pula. Ketika kita mau diperhatikan, maka juga perhatianlah kepada orang lain. Ketika kita juga mengharapkan sesuatu hal yang baik terjadi pada kita, maka juga lakukanlah hal baik kepada orang lain. Itulah ukuran yang dimaksudkan di sini. Maka melalui apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus pada Injil hari ini, mari kita juga mohon anugerah kepada Tuhan agar kita diberi kesetiaan untuk menggunakan anugerah talenta berkat yang telah diberikan kepada kita untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup kita, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya melalui apa yang kita lakukan. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.